Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Agus Faisal dengan nomor NIM 25000242226. Saya dari Prodi Hukum. Baik, di sini saya akan membuat video 15 menit yaitu video tugas dari Ibu Dr. Fitriyatus Salihah SHMH. Baik, di sini saya akan membahas bab 2 yaitu mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Baik, yang pertama, aliran-aliran dalam sosiologi hukum terdapat dua aliran sosiologi hukum. Baik, aliran yang pertama yaitu aliran positif. Aliran ini hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara umum. Aliran positif ini dapat dipelopori oleh Donald Black. Donald Black menyatakan perihal terjadinya kekabutan antara ilmu atau yang biasa juga disebut dengan science dan kebijakan yang bisa disebut dengan polis dalam sosiologi hukum. Menurut Black, ini hanya berurusan dengan fakta yang dapat diamati atau biasa disebut juga dengan observable facts. Hukum adalah apa yang kita lihat dan apa yang terjadi dilakukan di dalam masyarakat. Paham ini melihat masa pertengahan pada abad ke-19 sebagai peralihan yang jelas dari masa dominasi gereja atau biasa disebut juga dengan teologis dan para pendukungnya biasa juga disebut dengan metafisik digantikan oleh kaum industrialisasi dan intelektual yang tidak lain adalah kaum positivistis. Itu yang melantar belakangnya di antara yang pertama, semua pengetahuan harus didasarkan atas pengamatan empiris, baik itu atas dalam alam, manusia, dan masyarakat. Yang kedua yaitu pengamatan harus diberi nilai. Nilainya yaitu nilai yang tinggi dari suatu gagasan. Yang kedua ada aliran normatif. Aliran normatif tersebut adalah menurut aliran ini hukum bukan merupakan fakta yang teramati, tetapi merupakan suatu institusi nilai. Menurut aliran ini, hukum bersifat derivatif, karena itu tidak dapat dipisahkan dari institusi primer, seperti politik dan ekonomi. Baik, selanjutnya yang B yaitu peletak-peletak dasar sosiologi hukum. Di era Eropa, ada yang namanya yang pertama Durkheim. Dalam karyanya Division atau Travel Social tahun 1983, lambang kesetiaan kawan sosial yang tampak adalah hukum. Hukum yang bersesuaian dengan ketidakkawanan mekanisme ialah hukum pidana, dan hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan organis ialah hukum kekeluargaan. Kontrak dagang, hukum prosedur, hukum administratif dan konstitusional. Namun terdapat pengebagian setelah ia meninggal dunia. Adapun pengabaian analisis permasalahan itu diantara lain yaitu yang pertama ada pentingnya kedudukan sosiologi hukum genetis dengan sendirinya. Yang kedua, Durkheim cenderung kepada monisme sosial hukum. Apa sih itu? Artinya yaitu menyusun kelompok-kelompok bawahnya dalam satu hierarki yang rapi dan kelompok-kelompok profesional. Baik, selanjutnya yang kedua ada Duguid, Levy, and Hauris. 3 peletak dasar sosiologi hukum bangsa Prancis yaitu Leon Duguid. Dia meninggal pada tahun 1938. Emmanuel Levy dan Maurice Hauris meninggal pada tahun 1930. Sampai pada sosiologi hukum, bukan dari sosiologi, tetapi ilmu hukum. Dua orang tersebut dianggap sebagai murid-murid Durkheim, tetapi Hauris lah yang meneruskan mencari sinergi antara realisme dan idealisme sebagai suatu dasar bagi sosiologi hukum. Nah, sebaliknya Duguid menganggap dirinya realistis dan bukan naturalis dalam orientasinya, sedang Levy cenderung kepada subjektifnya yang sangat idealis. Leon Duguid begitu mengindahkan bahasa sosiologi hukum itu sendiri, melainkan lebih mementingkan penggunaannya dalam ilmu hukum, yakni teknis sebagai seni dari sistematis hukum yang benar-benar berlaku.
khususnya hukum konstitusional. Hukum objektif yang timbul dari kesetiakawanan yang semata-mata menguasai meleone sosial yang berlawanan dengan negara adalah bebas dari pernyataan kehendak, karena kehendak tidak dapat berbuat lebih selain daripada mengakuinya, dan dapat menghasilkan akibat hukum hanya dengan menundukkan kepada hukum objektif. Berbicara tentang hak-hak individu, hak masyarakat, hak-hak kelompok, dan adalah membicarakan segala sesuatu yang tidak ada hukum objektif yang timbul dari ketidaksetiakawanan sosial, tidak memungkinkan paham tertentu suatu hak masyarakat kolektif untuk memerintah individu dan juga hak individu untuk memaksakan kepribadiannya kepada masyarakat kolektif dan individu lainnya. Sesungguhnya organisasi yang dilihat dari sudut hukum tidak lain adalah gabungan yang saling berkaitan dengan berbagai macam pembagian wewenang dan tugas-tugas, yakni melalui selain resepsi di antara hak-hak yang diberikan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi di antara hak-hak hukum tertentu. Kecenderungan umum dari penyelidik duit adalah terlalu dogmatis, terlalu diresapi oleh asas realitas, sedangkan orang genetisnya adalah jelas tidak bebas dari suatu prasangka tertentu. Suatu hasrat untuk membuktikan bahwa evolusi hukum itu saat ini membenarkan premis-premis teoretikus realisme, sensualis, dan lain-lain. Jasa dugri tertentu sekali terletak dari caranya. Ia memperlihatkan adanya masalah-masalah tertentu yang tidak terlihat oleh Dugman, atau biasa juga disebut dengan hukum yang spontan dan tidak terorganisasi. Hukum dan negara, dan bukan dalam cara memecahkan masalah-masalah itu. Ia menganalisa evolusi sekarang dari psikologi kolektif hukum. Bagi Levy, hukum yang spontan itu semata-mata berupa hukum kolektif, dan di lain pihak sebagai kesadaran fenomena sebagai sifat dasar kita dan kemutlakan. Semua hubungan hukum berubah menjadi hubungan-hubungan yang antara orang yang menyertai dalam kepercayaan-kepercayaan. Pada hakikatnya, berhubungan yang bersifat membatasi dan negatif. Pada hakikat hubungan-hubungan yang bersifat membatasi dan negatif yang di dalamnya tersimpan subjek-subjek yang terisolir dan bertentangan. Karena gagal mengutarakan masalah-masalah bentuk hubungan masyarakat, Levy akhirnya meredukasi semua ikatan masyarakat terhadap hubungan-hubungan dengan orang-orang lain, atau bisa juga disebut dengan alter ego, menjadi hubungan-hubungan saling keterkaitan dan saling bersatu. Dengan mengembalikan interpretasi dan pelabuhan sebagai dalam demikian kembali kepada konsepsi-konsepsi tradisional individualitis. Levy telah memberikan kita suatu uraian tajam tentang perubahan-perubahan milik serta tanggung jawab dalam masyarakat kapasitas modern. Horion membedakan dua jenis lembaga, yaitu lembaga-lembaga kelompok badan sosial dan yang dinamakan Jing Institution atau lembaga perizinan yang digunakan untuk berhubungan dengan yang lainnya. Ia menyinggung masalah bentuk-bentuk kemasyarakatan sebagai tempat lahirnya berbagai macam hukum, tetapi karena ia tidak mengadakan pembedaan jelas antara mikrososiologi dan makrososiologi hukum, maka ia pun segera pula meninggalkan persoalan untuk menyamakan ini dalam persoalan kehidupan hukum, atau bisa juga disebut dengan kehidupan hukum bertindihan dan lahirnya dari suatu kolektif yang nyata. Baik, selanjutnya yaitu menurut Max Weber Ehrlich. Menurut Max Weber, semua sosiologi hukum diedukasikan menjadi kemungkinan atau kesempatan dari kelakuan sosial. Menurut suatu sistem yang koheren dari aturan-aturan yang diselenggarakan oleh ahli hukum bagi suatu tip masyarakat tertentu, pendapat Weber terhadap penggunaan metode pemahaman secara interpretatif dalam arti batin perbuatan untuk sosiologi, suatu metode yang bermanfaat bagi perdamaian dan kerjasama antara sosiologi hukum dan filsafat hukum.
Sedangkan Ehrlich membuktikan kenyataan bahwa jika kalau sosiologi hukum hanya mengambil sistematis ilmu hukum sebagai titik tolak, maka sosiologi hukum itu tidak dapat memahami tujuannya untuk sebenarnya, yakni kenyataan hukum interlegal yang mentersediakan semua skema. Bisa juga disebut dengan dalil hukum bersifat abstrak. Setelah itu ada yang namanya Ehrlich menyelenggarakan 2 tugas, yaitu yang pertama dia mengatakan bahwa ia hendak menunjukkan bahwa apa yang dinamakan ilmu hukum yang diselenggarakan oleh para ahli hukum adalah semata-mata suatu teknik yang bersifat relatif, dimaksud untuk mencapai tujuan praktis dan sementara, dan berkat sistematis khayali tidak mampu memahami apapun kecuali kuil yang paling luar dari kenyataan hukum, integral dan spontan dalam segala tingkat kedalamannya. Selanjutnya, kenyataan bahwa ilmu hukum dogmatif normatif bukanlah suatu ilmu, melainkan semata-mata suatu teknik yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan pengadilan yang bersifat temporer. Menjadi sangat jelas apabila diketahui bahwa asas-asas yang biasanya dianggap bersumber pada logika hukum yang tidak berubah sesungguhnya hanyalah penyesuaian kepada keadaan-keadaan kesejahteraan yang sangat konkret. Demikianlah postulate dari apa yang dinamakan dengan logika hukum, yang sesungguhnya tidak ada sangkut paut dengan logika yang sebenarnya, yaitu yang pertama, ada pengabaian kebebasan dari hakim yang terkait dengan dalil yang diterapkan terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada tergantung segala hukum kepada negara. Selanjutnya yang ketiga yaitu kesatuan hukum yang disamakan dengan keruntuhan sistematis dari dalil-dalil hukum. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu ada O.W. Holmes. Hakim Holmes salah satu seorang sahabat karir dari filsuf Amerika. William Holmes adalah member isyarat yang disebut dengan tepatnya oleh Profesor Aronson, revolusi sosiologi dalam ilmu hukum. Di Amerika, Holmes menekankan perlunya bagi sarjana hukum untuk yang berkaitan dengan pekerjaan memberikan perhatian kepada penelaah yang objektif dan empiris dari kenyataan sosial aktual sebagaimana yang dilakukan oleh ilmu sosial, khususnya sosiologi. Selanjutnya ada 3 unsur. Unsur-unsur tersebut yaitu yang utamanya yaitu yang pertama ada definisi, bukan saja tentang ilmu hukum, jurisprudensi, yaitu tapi tentang hukum itu sendiri sebagai ramalan tentang apa yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan. Membatasi programnya yang luas dari sosiologi hukum dengan memutuskan perhatian kepada penggambaran satu lapisan ke dalamnya dari kenyataan hukum saja yang berlangsung dengan kegiatan pengadilan-pengadilan. Selanjutnya, karena mengakibatkan ilmu hukum sebagai suatu seni menjadi suatu ilmu deskriptif dalam arti yang sempit, sehingga Holmes agak terpaksa merubah sosiologi menjadi satu seni sambil berusaha menyelapkan tujuan-tujuan ilmu hukum yang efektif sebagai seni. Yang selanjutnya yaitu ada Roscoe-Pound. Roscoe-Pound, sosiologi hukum di Amerika Serikat yang telah menemukan ketelitian yang sangat terperinci dan meluas. Berkat penemuan ilmiah Roscoe-Pound, pakar tiada tertandingi dari mazhab hukum ilmu hukum sosiologi. Dia menjelaskan bahwa tujuan-tujuan praktis yaitu antara lain yang pertama, menelaah akibat sosial yang aktual dan lembaga-lembaga hukum dari doktrin-doktrin hukum, dan karenanya lebih memandang kepada kerjaan hukum daripada abstraknya. Yang kedua yaitu mengajukan studi sosiologi berkenaan dengan studi hukum untuk mempersiapkan perundang-undangan. Yang selanjutnya menciptakan, yaitu efektivitas studi tentang cara-cara membuat peraturan-peraturan dan terkena kepada tujuan-tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum dan bukan kepada sanksi.
Yang seterusnya yaitu ada studi. Studi yaitu sejarah hukum sosiologi, yakni tentang akibat sosial yang telah dihasilkan oleh doktrin-doktrin hukum dan bagaimana cara menghasilkannya. Selanjutnya ada juga yang membela apa yang telah dinamakan pelaksanaan hukum secara adil dan mendesak agar ajaran-ajaran hukum harus dianggap petunjuk-petunjuk ke arah hal-hal yang adil. Selanjutnya yaitu ada Benjamin Cardoso. Sosiologi hukum, Hakim Cardoso ini bertolak dari penunggang tentang perlunya memperbarui teknik hukum yang aktual dengan menutup jurang antara tarik hukum itu dalam kenyataan hukum yang hidup dewasa. Ini karyanya pertamanya yang diberi judul The Nature of Judicial Process tahun 1921, edisi ke-8 tahun 1932, bertujuan untuk menunjukkan bahwa ketidaktepatan yang semakin bertambah oleh keputusan pengadilan itu adalah suatu manifestasi yang tidak dapat dicegah dari kenyataan bahwa proses pengadilan bukanlah penemuan melainkan penciptaan. Selanjutnya yaitu yang C, yaitu realisme hukum dan selanjutnya. Kiai Haji Laurein dan Thurman Arlon, mazhab no realitis yang berkembang selama 10 tahun terakhir ini merupakan suatu reaksi yang sengit terhadap orientasi yaitu sosiologi jurisprudensi yang bersifat terutama sekali teknologi dan moralitas, erat dan bertalian dengan nama-nama K.N. Loin, Junior Arnold, Walter Cook, Hemingway, More Hollenberg, Mark Redin, Euro Frank E.W. Robinson, dan Gerald E. Carr. Aliran ini hanya sama dengan sikap negatif daripada jurubincaranya. Mereka berusaha untuk menghapuskan pertimbangan-pertimbangan teknologis dan penilaian-penilaian bukan saja dari sosiologi melainkan juga ilmu hukum sendiri. Para realis hukum atau biasa juga disebut dengan legal realis itu semuanya memulai dengan interpretasi yang sangat sempit dan sesungguhnya buruk dari definisi hukum Holmes, yakni hukum sebagai ramalan tentang apa yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan. Maka Lewin menuliskan dalam karyanya yang pertama apa yang diperbincangkan oleh para pembesar yaitu hakim-hakim atau polisi-polisi atau kakek-kakek atau sipir-sipir atau ahli-ahli hukum. Demikian pula Frank, hukum adalah suatu keputusan dari suatu pengadilan. Realisme, hukum saat ini mempunyai arti sensualisme, naturalisme, yakni suatu keperluan sederhana dengan menggantikan penilaian-penilaian berdasarkan kenyataan, yakni serba pengalaman empirisme, istilah yang dapat mempunyai berbagai arti, yakni anti-konspektualisme, yakni irasionalisme, deskripsionisme, dan aktualistis, irrationalisme, dan tidak perlu bersifat sensualitis dan realistis, dan lain-lain. Selanjutnya yang D yaitu beberapa mazhab dewasa ini. Di Prancis, studi-studi terbaru di lapangan sosiologi hukum pada umumnya memusatkan usaha kepada suatu penguraian dari percobaan-percobaan dalam hukum kepada suatu studi mengenai corak-corak khas hukum serikat-serikat dagang dan berlawanan dengan hukum negara. Ehrlich and Weber mengemukakan masalah asasi tentang diferensi serta hierarki dari berbagai bagian sosiologi hukum. Ia mengusulkan untuk mengadakan perbedaan antara yang pertama yaitu sosiologi hukum deskriptif, yang kedua yaitu sosiologi hukum kritis, dan yang ketiga yaitu sosiologi hukum genetis, dan yang terakhir yaitu sosiologi hukum teoritis. Sosiologi hukum kritis menyelidiki masalah perwujudan norma-norma dalam kelakuan kolektif yang efektif. Sosiologi hukum teoritis menyelidiki pengaruh unsur rohani maupun segi-segi morfologi serta ekonominya pada susunan kenyataan. Hukum sosiologi hukum deskriptif semata-mata mengumpulkan fakta-fakta tentang kehidupan hukum dalam berbagai masyarakat. Baik, video tugas dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila fi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.